Hai semuanya, kembali lagi di podcast kita Satu Hari Satu Pengetahuan. Kenalin, aku Khadijah. Saya di sini bersama teman saya. Oke, Mufik Eniza. Sebelum mulai nih, boleh nggak aku cerita? Boleh banget dong, kebetulan dirimu udah lama nih nggak cerita. Kan hari Sabtu kemarin rencananya mau ke Binjai nih, ke stasiun lah, lewat Center Point. Iya, tau nggak di Center Point rame banget tuh ya. Rame kenapa? Ternyata mereka itu ngantri buat beli di Dubai Cheese Cookie. Wah, yang lagi viral itu ya? Ya bener, ngantri dari subuh. Tapi dari pagi gitu. Iya, dari pagi. Dari sebelum buka mall, mereka udah pada ngantri tahu. Pada kayak beberapa orang pada nunggu. Ternyata kata temanku, iya, ternyata lagi ngantri tahu. Seriusan ngantri? Serius. Dari pagi? Iya, padahal kalau dipikir-pikir kan, Dubai Cheese itu kayak nggak terlalu kita butuhkan kali nggak sih? Iya bener, kayak aku tahu itu makanan viral, tapi aku gak expect loh sumpah kalau misalnya itu tuh ngantrinya sepanjang itu. Gini loh, jadi sebenarnya itu tuh pas sekali sama yang mau kita bahas kali ini, karena fenomena kayak gini tuh sebenarnya punya nama. Orang-orang itu nyebutnya tiket war. Tiket war. Jadi tiket war itu merupakan situasi yang dimana orang tuh rela ngantri, begadang, bahkan kayak ngabisin waktunya demi beli Dubai Cheese Cookie yang sebenarnya nggak kita butuhin banget loh. Apa sih hubungannya sama tema kita pada hari ini itu, yaitu the power of FOMO. Nah, jadi gini fenomena tiket war itu sebenarnya contoh paling jelas dari FOMO. FOMO itu kepanjangannya fear of missing out. Nah, jadi aku nih sebenarnya nggak mau ngebahas sampai di level ini aja, kayak aku takut nih dapat makanan viral kayak takut ketinggalan lah gitu kan. Soalnya FOMO itu sebenarnya cuman pendorong kognitif, bukan cuman perasaan ringan. Itu beneran nyiptain ketegangan psikologis di kepala orang, kayak semacam konflik antara aku tuh pengen sama aku tuh belum beli gitu. Jadi kayak gimana ya, bener-bener kayak nekan kepala kita banget, kayak aku harus ikutan gitu, kalau nggak ikutan kita bakal ketinggalan. Pernah nggak sih ngerasain gitu? Pernah banget sih. Jadi bukan cuma itu pengen beli nih gitu. Ternyata kita itu punya tekanan psikologis yang ternyata nggak kita terasa gitu. Nah, itu dia pas sekali. Dan ketegangan itu yang bikin kita tuh rela ngorbanin waktu tidur kita, waktu istirahat kita, pokoknya segala waktu kita itu, bahkan kita tuh ngorbanin duit yang sebenarnya tuh bisa dipakai buat kebutuhan lain. Nah, ini yang menarik dari pembahasan kita hari ini, karena dari sisi ekonomi syariah itu sebenarnya ada konsep yang namanya takzir. Takjir itu apa sih? Kayak pemborosan gitu ya? Nah, betul kali dan ketegangan tadi tuh yang bikin seseorang tuh rela ngorbanin waktu tidur, waktu istirahat, bahkan duitnya yang sebenarnya bisa dipakai buat kebutuhan lain, tapi dia malah beli itu gitu. Pertanyaannya, kapan sih sebenarnya kita hobi beli makanan viral yang nggak kita butuhin, dan kapan udah masuk ke kategori takjil tadi? Mungkin pas orang itu ngorbanin kayak kebutuhan demi beli sesuatu yang lagi viral kayak Dubai Cheese Cookie tadi. Nah, itu contoh yang pas kali, Wak. Pas kali contohnya. Karena kayak sebenarnya itu tuh bisa kelihatan dari pola belinya. Kayak orang yang sampai ngutang yang sepele terus demi beli itu. Iya. Kan parah kali kan. Kayak banget tuh bunganya
Sumpah sih, itu hobi yang mulai merusak diri sendiri nggak sih? Mabuk, jadi garis batasnya itu bukan soal hobi atau enggaknya, tapi lebih ke masih dalam kemampuan atau mengorbankan hal lain seperti hal yang benar-benar kita butuhkan gitu, seberapa sepele terbagi. Itulah yang akan gue bilang, betul kali Wak. Dan ini juga nyambung loh ke SDG 12, soal konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi sepanjang episode ini guys, kita tuh bakal coba bedah ya, kita bedah kenapa kepala kita ini bisa segampang itu sih dipancing buat ngantri dan beli hal-hal kayak Dubai Ciwi Cookie yang udah dibilang sama Dija tadi, kan gak penting banget kan ya. Aku tadi mau ngebedah nih, kita mau ngebedah dari mana? Nah, aku tuh mau mulai dari konsep yang namanya need rasa. Nah, jadi gini aja, kebutuhan manusia itu kadang nggak muncul sendirian. Nah, dia tuh harus dibangunkan sama isyarat dari luar. Dia dibangunkan dari isyarat yang dari luar. Maksudnya kayak kita itu sebenarnya nggak butuh, terus tiba-tiba karena banyak nih yang ngantri, isinya kayak kepengen gitu buat ikut-ikutan. Nah iya betul kayak gitu lah. Nah apalagi di era digital kayak sekarang ini kan, isyarat itu bisa berupa notifikasi, iklan, atau bahkan story orang lain yang lewat di branding kita. Begitu orang lain mempamerkan hal tersebut, ini membangkitkan kebutuhan yang sebenarnya di luar dari apa yang kita mau gitu. Kayak tadinya tuh tidur doang di kepala kita, tapi karena kita melihat story orang tersebut, jadi kayak kebutuhan itu butuh diakui gitu. Itu mirip nggak sih sama yang kita bahas minggu lalu tentang notifikasi di toko fisik? Jadi tuh kita dapat notifikasi ketika kita dekat dengan toko fisik tersebut gitu. Nah ini betul kali. Ini juga disebut bentuk need arousal versi fisiknya Wak. Bedanya kalau di dunia digital itu isyaratnya itu berupa konten orang lain. Nah kalau di toko fisik isyaratnya itu berupa sinyal lokasi yang nyentrik notifikasi diskon. Tapi mekanismenya itu sama persis. Jadi kayak sama-sama membangunkan kebutuhan yang sebelumnya lagi tidur nih di kepala kita. Nah udah gitu aja. Jadi sebenarnya kita itu nggak butuh barangnya, tapi kita sebenarnya itu butuh kelakuannya gitu. Inilah yang menarik kali buat kita debatin. Soalnya ada dua nih teori yang kelihatannya saling bertolak belakang gitu loh. Nah yang pertama itu namanya need for uniqueness. Nah itu tuh berupa dorongan buat tampil beda. Jadi kayak individu yang sama yang nggak sama kayak orang lain. Yang kedua itu kebalikannya, yaitu dia conformity, yang berarti dorongan buat diri ikut kerumunan buat ngerasa kita tuh aman gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ikut, kayak kita takut gak sih kita jadi kayak tertinggal atau malah mungkin dimusuhin sama teman-teman kita. Terus kalau kolektor barang viral itu maksudnya mana? Soalnya kalau dipikir kan dia nggak jadi unik lagi kan, karena memang semuanya hampir punya, semuanya hampir merasakan, semuanya hampir modelnya gitu. Nah itulah dia tadi tak debatnya Wak. Kalau kita lihat dari luar nih, kelihatannya tuh mereka lagi nyari keunikan. Kayak aku punya nih barang langka yang orang lain itu belum tentu ada gitu, belum tentu dapat. Tapi kalau misalnya kita bedah lebih dalam, sebenarnya mereka itu tuh justru lagi nyari rasa aman buat dengan ikut tren yang sama kayak kerumunan tadi. Jadi rasa uniknya itu cuman di permukaan doang. Dia di bawahnya itu ada dorongan biar gak ketinggalan dari circle-nya. Boleh kasih contoh konkretnya nggak sih biar lebih mudah gitu bayangin? Pasti teman-teman juga lagi bingung nih gimana ngebayanginnya. Nah oke, jadi gini Wak contohnya.
idola apa gitu kan. Oh kayak ini ya sih konser BTS nanti Desember. Iya, atau mungkin kayak gini kan orang kan kayak FOMO gitu kan. Bener banget. Nah, aku juga FOMO guys. Nah itu kan kayak terbatas gitu kan. Nah jadi pas ditanya alasannya apa, biasanya tuh jawabannya ya soalnya unik, soalnya langka, soalnya kayak baru viral nih, aku harus coba gitu kan. Karena makin rame yang ngantri, makin orang itu tuh ngerasa itu tuh wajib dia beli, wajib dia punya gitu kan. Jadi motivasinya tuh muter-muter ya, Wak. Awalnya kelihatan soal keunikan, ujungnya malah soal ikut arus rame-rame tadi. Oh, jadi kayak ironi gitu ya. Dia merasa spesial padahal sebenarnya cuma ikut-ikutan gitu. Iya bener kali kayak, dan inilah yang biasanya nggak disadarin sama orangnya sendiri. Nah ini juga ada hubungannya sama konsep kebutuhan psikogenik, yaitu kebutuhan yang sifatnya bukan biologis tapi psikologis. Nah dan yang paling kuat main di sini itu adalah self esteem sama price ties. Nah, self-esteem itu harga diri kan. Gimana sih hubungannya sama beli barang yang lagi viral? Nah, jadi pas orang berhasil dapetin barang yang langka kayak misalnya foto idol K-pop atau mungkin yang tadi Dija bilang tuh Dubai Cikuki kan. Nah, itu tuh ngasih semacam bukti ke diri sendiri kayak aku tuh mampu, aku tuh cepat, aku tuh punya loh gitu. Itu tuh nutrisi buat harga diri, semacam prestige itu lebih ke arah gimana orang lain tuh mandang kita. Jadi ada dua lapis dalam buat diri sendiri, lapis luar itu buat citra diri. Jujur sih, aku pernah sih ngerasain kayak gitu. Kayak pas berhasil dapet barang kan, padahal sebenarnya banyak ya, tapi sulit untuk didapatkan karena mereka pada mau ikutan beli nih ya. Tapi ternyata pas berhasil dapet barangnya itu kayak menang lomba tahu, seneng banget. Nah itulah dia tadi bukti hidup dari self esteem yang aku maksud, dan biasanya abis itu langsung pengen nunjukin ke orang lain kan, entah lewat story atau mungkin kayak kita nih ngobrol-ngobrol biasa gitu. Dia bener banget, maksudnya tuh kayak sayang kali gitu kalau nggak diakuin sama orang-orang. Kayak orang itu harus tahu sih, harus. Itu udah masuk di lapis testers tadi, kebutuhan buat dilihat dan diakui orang lain. Jadi dua-duanya emang jalan bareng terus gitu. Kayak Berarti dua-duanya nggak bisa pisah gitu. iya emang nggak bisa pisah. Jadi kalau misalnya kita coba simpulkan debat need for uniqueness lawan conformity tadi, menurut kamu nih mana yang lebih dominan? Menurutku sih dua-duanya tuh nggak bisa dipisahin sih, kayak lebih ke arah mana yang lebih kuat tergantung situasinya. Kalau misalnya Dubai Cikuki tadi itu benar-benar langka banget, atau mungkin baru ada nih di Medan satu-satunya outlet tersebut kayak, jadi langka kan, dorongan keunikannya mungkin lebih kuat di awal. Tapi begitu udah mulai rame yang punya, rame yang beli, jadi kayak dorongannya tuh pelan-pelan biasa ke community yang dimana kita beli itu biar gak ketinggalan dari yang lain. Berarti sifatnya itu dinamis ya, kayak berubah seiring waktu gitu. Jadi kalau misalnya udah lama kelamaan mereka udah nyobain juga, pasti kan mereka bakal stop ya, nggak lagi ngewar lagi, ngantri dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Nah ini malah dia tadi, dan itu yang bikin FOMO itu susah ditebak dan dijelasin. Soalnya motivasinya itu bisa digeser-geser tergantung fase trennya lagi di mana. Misalnya hari ini trennya tuh, kemarin tuh kan trennya capybara kan ya, terus digeser ke ini Dubai Cikuki, nanti tuh geser lagi ke hal baru kan. Ya tapi ngomongin soal diakuin, pastinya tuh kan ada sirkel pertemanan juga ya. Iya betul kali loh itu, karena dari segmen yang mau kita bahas sekarang ini, jadi ada konsep yang namanya
jadi acuan kita buat nentuin apa yang pantas kita beli sama apa yang enggak, kayak teman sebaya kita gitu ya. Iya, dan ini powerful banget loh, kayak sumpah sih. Soalnya teman sebaya ini kayak tadi nilai itu kan fungsinya kayak standar kebenaran sosial. Mereka yang nemenin secara nggak langsung namanya dianggap cool. Jadi standar cool itu berarti nggak baku ya, kayak bisa tergantung gitu, tergantung circle-nya gimana gitu. Nah iya, makanya menarik. Barang yang sama bisa dianggap keren banget di satu circle, kayak ini lah dirimu mesen ini kan, kamu mesen ini juga, kan biar kayak keren, biar kayak sama gitu kan. Tapi di circle lain bisa aja tuh kayak dianggap biasa aja, mungkin hal-hal yang norak karena kan mungkin circle lain aku udah pernahnya gitu. Iya ja, betul. Dan itu tuh powerful banget loh, karena teman sebaya itu fungsinya kayak standar kebenaran sosial. Mereka tuh yang nentuin secara nggak langsung kayak mana yang dianggap cool dan mana yang dianggap keren. Begitu circle kita bilang sesuatu itu keren, kita jadi ikut ngerasa kita tuh harus punya, kayak kita harus beli gitu kan. Bukan karena kita beneran suka, tapi karena takut kelihatan ketinggalan di mata circle kita tadi. Jadi standar cool itu nggak baku ya, bisa beda-beda sesuai dengan circle-nya gitu. Nah iya Wak, makanya menarik. Barang yang sama itu bisa dianggap keren banget di satu circle, tapi circle lain malah ngerasa tuh kayak norak. Yang nentuin bukan barangnya, tapi siapa yang make dan siapa yang divalidasi. Ribet banget sih. Aku juga pernah tuh beli barang, tapi kayak nggak suka-suka banget sih. Cuman karena di grup lagi bahas yang viral. Contohnya tuh Viscas aja deh, jilbab Viscas yang lagi viral waktu itu. Dan akhirnya ikutan beli, padahal kayak nggak suka-suka banget sama jilbabnya. Nah itulah dia contoh nyatanya tadi. Terus ini juga nyambung ke konsep yang lebih luas lagi, namanya social proof. Nah, jadi kalau kelompok referensi itu skupnya circle deket kita, social proof itu skupnya lebih gede. Kayak lihat ribuan orang asing di media sosial yang punya barang yang sama, kayak contohnya Viscos tadi kan. Itu kayak pas kita scroll terus kita lihat banyak banget orang yang posting barang yang sama, terus kita kepikiran kayak emang bagus deh ini, masa kayak aneh gitu, masa segini banyak yang punya, masa Enggak, gini. Masa bagus deh, masa barang kayak gini, masa kayak gini aja gitu, masa kayak gini aja gitu. itu kayak pas kita scroll terus lihat banyak yang posting pakai barang yang sama, terus kepikiran kayak emang bagus gini. Masa segini doang banyak sih yang banyak sih yang posting gitu. Nah iya betul loh, dan logikanya itu yang bikin keputusan jadi impulsif. Kayak otak kita tuh secara alami tuh mikir kalau banyak orang yang ngelakuin sesuatu berarti itu sesuatu yang benar atau pasti bagus gitu kan. Padahal belum tentu, itu biasanya cuman bias doang sebenarnya, ya nggak sih? Jadi makin gede angkanya, terus banyak yang komentar, ratusan like, makin kuat juga dorongan kita untuk mencoba membeli, mencoba menggunakannya gitu. Iya, soalnya angka gede itu kerasa kayak bukti sosial yang susah dibantah, karena kan kayak kita ngeliat ini banyak nih berarti banyak yang suka gitu kan. Pastinya bagus dong Iya, barangnya. beda dia kalau cuma satu atau dua orang yang bilang bagus, kita pasti masih skeptis dong kayak. gitu ya. Iya, tapi kayak begitu kita lihat yang ribuan orang ngantri tadi, terus kayak like-nya banyak, gitu kan, rasa skeptis kita tadi pelan-pelan kayak hilang sendiri. Terus siapa yang biasanya mulai duluan nyebarin barang gitu, sampai akhirnya rame kayak Dubai Choice Cookie kemarin. Nah, ini dia masuk ke peran yang namanya opinion leadership. Biasanya dipegang sama influencer.
Nah, jadi nih mereka nih yang pertama kali ngenalin barang ke audiens luas, dan kekuatan mereka itu ada di cara nyampein review yang kelihatannya jujur, bukan kayak iklan formal. Jadi kayak mereka tuh beli Dubai Cilikut kita di kan, mereka bilang ayo beli di Medan ini baru buka loh di store-nya Center Point gitu kan. Kayak jadi kita tuh kan kayak karena ngelihat postingan dia yang kayaknya aku harus coba, enak gitu kan, dia tuh kayak alami banget si influencer tadi nge-reviewnya, jadi kayak kita tuh tertarik gitu, kedorong gitu. Tapi gimana sih cara kita mengetahui kalau dia itu jujur? Kan dia juga dibayar tuh kan kadang. Nah, justru ini yang bikin efektif. Soalnya walaupun dibayar, gayanya tuh dikemas kayak cerita personal, kayak aku coba sendiri nih, beneran enak, beneran bagus gitu kan. Bukan kayak iklan yang kaku. Nah, itu tuh yang bikin pertahanan kognitif kita runtuh dan pelan-pelan. Runtuh pelan-pelan. Soalnya otak kita lebih gampang percaya sama testimoni yang kerasa alami, kerasa otentik dibandingkan iklan formal yang kelihatannya seperti dipaksa atau dibuat-buat gitu ya, Wak. Dan ini juga yang masuk ke riset Solomi kemarin yang pernah kita singgung. Nah, mereka tuh nyebutnya earned media, yaitu konten yang kelihatannya organik tapi sebenarnya punya efek promosi yang kuat banget gitu. Jadi beda ya sama iklan biasa yang langsung kelihatan jualan. Kok dari influencer ini kan biasanya kayak kesannya kayak rekomendasi temen doang gitu, kayak rekomendasi dari circle. Nah, itu dialah tadi yang bikin orang nggak sadar kalau lagi dijual sama sesuatu. Beda nih kalau kita lihat baliho atau misalnya papan iklan besar atau iklan TV yang jelas-jelas promosi. Orang otomatis udah pasang kewaspadaan, kayak takut aja gitu kan, takut gak enak gitu. Tapi pas formatnya cerita personal kayak gitu, kewaspadaan itu mendadak turun drastis loh. Berarti nyambung banget ya sama riset yang kita lakukan kemarin waktu minggu lalu. Iya, makanya menurut aku konsep ini tuh kelihatan beda-beda istilah, tapi sebenarnya muter-muter di pola yang sama. Gimana validasi sosial bisa ngalahin pertimbangan rasional kita? Zee, aku nih penasaran nih kan kemarin itu kita udah bahas mengenai showrooming kan. Kira-kira berdasarkan riset kita kemarin itu, mahasiswa di Medan itu beneran ngerasa bahagia nggak sih habis beli barang viral itu, atau bahkan mereka tuh habis beli itu langsung nyesel gitu? Ini dia pertanyaan bagus banget buat nutup pembahasan kita ini. Jadi, kalau kita lihat dari data ya, jawabannya tuh dua-duanya bisa kejadian sih, kayak dia tuh 50-50 jadinya. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi di satu sisi ada 70% ya, Wak. Responden riset kita itu ngaku ngerasa kalau bangga dan seneng kalau misalnya berhasil dapetin barang ataupun makanan dengan harga terbaik. Itu kebahagiaan yang nyata kali loh. Bukan basa-basi doang. Tapi di sisi lain ada juga 70%, sama-sama 70% nih ya, responden yang bilang kalau pengalaman belanjanya itu buruk. Nah, ini tuh bikin mereka kapok dan nyesel kali loh. Berarti hasilnya itu benar-benar tergantung gimana prosesnya ya, bukan barangnya doang yang nentuin bahagia atau enggak. Iya, bener banget. Itu tuh nyambung ke konsep yang namanya post purchase dissonance. Itu tuh merupakan perasaan ragu atau nyesel yang muncul abis orang mutusin buat beli sesuatu tadi. Dan kalau kita tarik ke kasus barang viral atau makanan viral tadi, dissonance ini gampang banget muncul. Soalnya
keputusannya tuh sering diambil buru-buru gara-gara FOMO, bukan karena emang udah dipikirin matang-matang. Jadi kan kayak itu kan FOMO kan, jadi dia belum mikirin matang-matang, makanya perasaan nyesel ini tadi tuh muncul. Ini nggak sih di riset kita itu ada kutipan dari narasumber soal ini. Oh, bentar ya, aku pikir-pikir dulu. Kayaknya ada deh. Dia cerita pas lihat notifikasi diskon tuh ada 20% yang berlaku sekarang juga, dan ngerasa seneng, terus langsung jalan ke kasir tanpa mikir panjang. Dia sendiri yang ngaku ini tuh kayak FOMO. Nah, momen kayak gitu yang rawan banget berujung dissonance. Soalnya keputusannya itu diambil dalam hitungan detik, bukan hasil pertimbangan yang matang. Jadi walaupun risetnya kita fokus ke showrooming sama harga, psikologinya kelihatan sama ya kalau diterapkan di kasus barang koleksi kayak foto idol K-pop mungkin. Nah iya Wak, dan ini tuh nyambung lagi loh ke konsep yang namanya pengenalan masalah atau problem recognition. Jadi gini, keputusan pembelian itu biasanya dipicu sama kesenjangan antara dua kondisi, actual state sama desired state. Itu apaan sih? Nah, jadi actual state itu kondisi kayak kita sekarang, yang sebenarnya ya kita baik-baik aja gitu kan. Sedangkan desired state itu kondisi yang kita pengen capai gitu, kayak jadi itu actual state itu kondisi kayak kita sekarang yang sebenarnya lagi baik-baik aja gitu kan. Sedangkan desired state itu kondisi yang kita pengen capai. Nah, masalahnya di era digital sekarang ini kayak desired state itu bisa digeser paksa sama stimulus visual yang terus-terusan muncul di HP kita. Nah, maksudnya kayak gimana tuh ya? Contohnya gitu. Jadi contohnya gini, misalnya Dija tadi tuh ngerasa hidupnya udah fine-fine aja tanpa beli merchandise K-pop atau tanpa beli Dubai TV Cookie tadi gitu kan. Itu tuh actual state loh. Tapi begitu Dija buka HP, terus scroll, terus lihat orang lain pada beli Dubai TV Cookie atau beli merchandise K-pop, jadi pemikirannya tuh perlahan merasa kayaknya aku kurang deh kalau nggak beli ini gitu kan. Nah, itu tuh disebut desired state. Nah, itu tuh disebut desired state-mu digeser loh. Padahal sebelumnya Dija tuh ngerasa kayak nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak ngerasa kurang gitu, tapi gara-gara ngeliat story orang tadi jadi kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Saat itu ada nggak sih data yang menunjukkan pergeseran kayak gitu secara langsung? Ada, dan deket banget loh sama itu. Walaupun konteksnya soal toko digital, 33,3% responden ngaku ngerasa toko yang nggak punya sistem digital tuh kelihatan ketinggalan zaman. Nah, perasaan ketinggalan itu sebenarnya juga bentuk desired state yang digeser dari yang tadinya nggak masalah belanja di toko biasa, jadi ngerasa kurang tuh kalau tokonya tuh nggak modern gitu. Berarti masalahnya bukan dari diri kita sendiri ya, tapi dari apa yang kita lihat di layar HP kita, seperti scroll mungkin Instagram, TikTok. Nah, jadi kalau kita gabungin semua yang kita obrolin tadi, dari tiket luar, need arousal, social proof, sampai pergeseran aktual ke desired state tadi, ujung-ujungnya kita nemu satu hal yang menurut aku tuh agak perlu dikritik sih sebenarnya. Apa itu yang perlu dikritik? Namanya artificial dissonance. Nah, artificial dissonance ini merupakan kecemasan yang sengaja direkayasa. Jadi, perasaan itu kadang nggak nunggu konsumen ngerasa
kurang secara alami. Nah, mereka tuh aktif nyiptain rasa cemas itu lewat stok terbatas, hitungan mundur, atau notifikasi yang sengaja dibikin mendesak, semuanya demi profit tadi, demi keuntungannya. Nah, saya itu kayak aku harus punya nih sekarang gitu kan. Itu banyak yang sebenarnya bukan murni dari diri kita, tapi emang sengaja dipicu dari luar, seperti kita habis scroll TikTok tadi. Nah, iya, betul kali, Wak. Dan begitu kita sadar akan hal itu, kita jadi punya kontrol lebih buat milih. Bukan cuman reaktif doang. Makanya menurut aku, kesimpulan paling penting dari obrolan kita ini adalah kita sebagai mahasiswa perlu jadi apa yang disebut sebagai informed individuals. Itu maksudnya orang yang sadar gitu ya sebelum kita nentuin. Iya, betul. Orang yang bisa ngandelin jempolnya sendiri sebelum kepancing check out, yang bisa mikir dulu kayak ini tuh aku betulan butuh atau aku cuman kepancing rasa takut ketinggalan tadi. Dan ini balik lagi ke yang kita omongin di awal tadi. Tadi kita ngomongin soal tabzir ya, dan ada SDG 12. Nah, gimana caranya kita tetap boleh hobi, boleh beli gitu kan, boleh ikut tren, tapi konsumsinya tetap bertanggung jawab, nggak ngerusak kesejahteraan finansial kita sendiri ke depannya. Karena kayak sedih kali nggak sih, karena kayak kita tuh terpaksa ngikutin kemauan kita sampai kita tuh rela gitu pakai sepeletor, kan sedih kan ya, kayak bunganya gede gitu kan, padahal sebenarnya kita nggak penting-penting banget, nggak butuh banget kayak Dubai Ciwikuki tadi kan. Perasaan setelah kita beli kayak ya udah gitu, itu kayak udah gitu, tapi kayak sedih nggak sih mikirin pay letternya. Tapi bunganya yang besar banget ya. Iya. Jadi bukan berarti kita itu anti sama tren dan nggak boleh ikut seru-seruan gitu ya. Tapi minimal kita ngerti dulu apa yang lagi terjadi di kepala kita pas pengen check out buru-buru. Soalnya pasti kalau misalnya langsung check out buru-buru tanpa memikirkan yang apa yang ada di kepala kita, itu kan pasti akhirnya ujungnya bakal nyesel juga. Iya. Nah, itulah dia intinya tadi. Weh. Nah, makasih ya DJ ya, karena kayak berkat dirimu cerita nih, jadi kita tuh ngobrolnya berlanjut terus kan. Inilah tadi kayak bener yang dibilang DJ ya, weh, satu hari satu pemahaman. Semoga di sini kita bisa kontrol jempol kita ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.